Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Andre Rumayar dari Manila, Filipina. Hari ini kita berjumpa di awal hari baru pada tanggal 26 November tahun 2022. Kita akan merenungkan bacaan Injil dari liturgi harian hari ini. Untuk itu mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya ajak kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan budi kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita sudah merayakan pada hari Minggu yang baru lewat. Itulah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Hari Minggu itu atau hari raya itu sekaligus menjadi penutup dari tahun liturgi gereja dan menjadi puncak juga segala perayaan selama tahun liturgi itu. Dan hari Minggu besok kita akan memulai satu rangkaian yang baru dalam tahun liturgi gereja. Kita awali dengan masa Advent. Dan tentu sebagaimana biasanya kita mau merenungkan dalam bacaan-bacaan kitab suci menjelang akhir tahun juga, itulah tentang apa yang akan dihadapi orang ketika berhadapan dengan zaman akhir. Apa yang akan dihadapi orang ketika berhadapan dengan situasi pengadilan terakhir. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya tentu tidak akan berbicara terlalu panjang lebar atau berteologi tentang peristiwa eskatologis itu. Tetapi saya ingin mengambil satu makna yang sederhana saja untuk kita renungkan di awal hari baru ini, berkaitan dengan kata-kata Tuhan yang sangat praktis, yang sangat sederhana, tapi juga sangat menyentuh setiap pribadi kita. Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Satu ungkapan yang tidak hanya berupa sapaan, tapi juga mengandung suatu anjuran agar setiap pengikut Kristus, teristimewa para muridnya ini, untuk membangun sikap kewaspadaan di dalam dirinya. Kalau kita mendengar ada orang yang berkata kepada kita, berjaga-jagalah, waspadalah. Satu hal yang terpikir oleh kita itulah bahwa orang ini atau dia yang berkata, menasihati kita, mengingatkan kita tentang satu hal ini, dia care dengan kita. Dia peduli dengan kita. Dan benar bahwa Tuhan Yesus yang berbicara tentang hal ini kepada para muridnya terdorong dari rasa hatinya yang peduli, yang penuh cinta, yang mengasihi para muridnya. Apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Menarik pada bagian pertama saja. Jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kata-kata Tuhan ini bagi saya pribadi secara langsung mau menyentuh
atau menunjuk pada apa yang akan kita hadapi pada hari-hari mendatang atau pada minggu-minggu yang akan datang. Ada kebiasaan, saya alami juga di tempat ini, bagaimana orang ketika mau menyambut masa Advent, yang tentu dalam pikirannya, sudah ada hari Natal di sana. Di penghujung, di akhir dari masa Advent itu, orang akan merayakan secara meriah hari kelahiran Tuhan Yesus itu. Tapi, bukan nanti pada hari itu orang mulai merayakan. Tapi bahkan mulai hari ini, ada yang sudah mulai suka atau senang mendengar lagu-lagu Natal, bahkan ada yang sudah mulai mempersiapkan pesta, ada yang sudah mendekorasi rumahnya, mendekorasi jalan-jalan dan sebagainya, dalam rangka mempersiapkan hari itu. Tentu hal itu tidak salah. Tentu hal itu juga bukan sesuatu yang jahat. Tetapi penting untuk mengingat nasihat Tuhan ini. Jagalah dirimu. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora itu, syarat dengan kemabukan-kemabukan, syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa ada satu hal yang lebih penting. Mempersiapkan perayaan tentu boleh-boleh saja. Memikirkan sesuatu yang meriah pada hari yang begitu membahagiakan itu tentu wajar dan pantas. Tetapi ada satu hal yang perlu dan mendesak untuk dilakukan sekarang ini. Itulah Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Hari Minggu besok, kita akan mulai menyalakan lilin pertama dalam krans Advent kita. Itu tandanya kita pun mulai masa berjaga-jaga ini. Berjaga-jaga bukan dengan pesta pora, bukan dengan kemabukan, bukan dengan hura-hura di sana-sini. Tetapi ingat pesan Tuhan ini, berjaga-jaga sambil berdoa. Yang terpenting, yang sangat mendesak, yang sangat luhur, yang sangat dinantikan Tuhan. Itulah setiap pribadi menjaga hatinya. Karena apa? Karena dari hati akan terlahir banyak hal yang baik. Bahkan Kristus akan lahir dan hadir dalam setiap hati manusia. Sahabat Kristus yang terkasih, jagalah hatimu. Jagalah dirimu. Jagalah pikiranmu. Biarlah semua itu menjadi sangat indah karena dihiasi dengan doa-doa yang penuh iman, yang penuh pengharapan untuk nantinya pada masanya ketika Tuhan datang, ketika Tuhan menampakkan dirinya, dikatakan dalam Injil tadi, kita semua tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tahan berdiri di hadapan Dia untuk memuji dan menyembah keagungannya, untuk mengalami keselamatan daripadanya. Sambil berjaga hati, sambil berjaga diri, kita berdoa dalam iman dan keyakinan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami betapa hari-hari yang akan kami lalui ke depan adalah hari-hari yang penuh tantangan, tapi juga adalah hari-hari yang penuh bahagia, karena akan tiba waktunya kami merayakan dengan penuh sukacita saat mana Engkau mengunjungi dan melawat kami. Engkau mengingatkan kami untuk mencapai hari itu, baiklah kami mempersiapkan diri, menjaga hati, dan berdoa. Semoga Engkau memberkati kami, memberkati hati kami, agar jiwa kami menjadi jiwa pendoa yang sungguh mempersiapkan hari-hari hidup kami, agar ketika nanti saatnya tiba, kami didapatinya tahan berdiri di hadapan Engkau dan di hadapan Anak Manusia, Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Berkat-Mu kami minta ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.